Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Gabriel Khan dengan NIM 422442001 dari kelas Fisika A semester 1. Saya akan mempresentasikan materi biologi materi bakteri. Bakteri dari kata Latin yaitu bakterium. Jamak dari bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel, kerangka sel, dan organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot yang lebih kompleks. Bakteri dapat ditemukan hampir di semua tempat, di tanah, air, udara, dalam simbiosis dengan organisme lain maupun sebagai agen parasit atau patogen bahkan dalam tubuh manusia. Pada umumnya bakteri berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Tapi ada bakteri tertentu yang dapat berdiameter hingga 700 mikrometer, yaitu Thiomargarita. Mereka umumnya memiliki dinding sel seperti sel tumbuhan dan jamur, tetapi dengan bahan pembentuk yang sangat berbeda, atau peptidoglikan. Beberapa jenis bakteri bersifat motel, mampu bergerak, dan mobilitasnya ini disebabkan oleh flagel. Sejarah bakteri. Robert Hooke, seorang ahli matematika dan sejarawan berkebangsaan Inggris, menulis sebuah buku yang berjudul Micrographia pada tahun 1665 yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop sederhana. Akan tetapi Robert Hooke masih belum dapat menemukan struktur bakteri. Dalam bukunya tersebut tergambar hasil penemuannya mengenai tubuh buah kapang. Walau demikian, buku inilah yang menjadi sumber deskripsi awal dari mikroorganisme. Lalu Anthony van Leeuwenhoek hidup di era yang sama dengan Robert Hooke, yang mana pengamatan dengan mikroskop masih sangat sederhana. Terinspirasi dari karya Robert, ia membuat mikroskop rancangannya sendiri dengan sangat baik untuk mengamati makhluk mikroskopik ini pada berbagai media alami pada tahun 1684. Anthony pun berhasil menemukan bakteri untuk pertama kalinya di dunia pada tahun 1676. Hasil temuannya dikirimkan ke Royal Society of London yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1684. Penemuan ini segera mendapat banyak konfirmasi dari ilmuwan lainnya. Sejak saat itulah tidak hanya ilmu tentang bakteri, tetapi juga mikroorganisme pada umumnya pun mulai berkembang. Lalu Ferdinand Kohn merupakan seorang botanis berkebangsaan Breslau atau sekarang Polandia. Hasil penemuannya banyak berkisar tentang bakteri yang resistan terhadap panas. Ketertarikannya pada kelompok bakteri ini mengarahkannya pada penemuan kelompok bakteri penghasil endospora yang resisten terhadap suhu tinggi. Ferdinand Kohn juga berhasil menjelaskan siklus hidup bakteri Bacillus yang sekaligus menjelaskan mengapa bakteri ini bersifat tahan panas. Selanjutnya, ia juga membuat dasar klasifikasi bakteri sederhana dan mengembangkan beberapa metode untuk mencegah kontaminasi pada kultur bakteri, seperti penggunaan kapas sebagai penutup pada labu takar, Erlenmeyer, dan tabung reaksi. Metode ini kemudian digunakan oleh ilmuwan lain, Robert Koch. Lalu Robert Koch, seorang ahli fisika kebangsaan Jerman, banyak melakukan penelitian mengenai penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Ilmuwan pada awalnya mempelajari penyakit antraks yang banyak menyerang hewan ternak. Penyakit ini disebabkan oleh Bacillus anthracis, salah satu bakteri penghasil endospora. Robert Koch juga merupakan orang pertama yang berhasil mendapatkan isolat murni Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab penyakit tuberkulosis.
Berdasarkan 2 penelitian mengenai penyakit ini, Robert berhasil membuat postulat Koch, sebuah teori mengenai mikroorganisme spesifik untuk penyakit yang spesifik. Dia juga berhasil menemukan metode untuk mendapatkan isolat murni dari bakteri. Penemuan lainnya adalah penggunaan media kultur padat untuk menumbuhkan bakteri di luar habitat aslinya. Pada awalnya ia menggunakan potongan kentang dan kemudian dikembangkan dengan menggunakan nutrien gelatin. Penggunaan nutrien gelatin masih memiliki banyak kekurangan yang pada akhirnya penggunaannya digantikan dengan agar atau sejenis polisakarida yang digagas oleh istri Walter Hess yang juga bekerja bersama Robert Koch. Struktur sel bakteri. Seperti prokariot atau organisme yang tidak memiliki membran inti pada umumnya, semua bakteri memiliki struktur sel yang relatif sederhana. Sehubungan dengan ketiadaan membran inti, materi genetik DNA dan RNA bakteri melayang-layang di daerah sitoplasma yang bernama nukleoid. Salah satu struktur bakteri yang penting adalah dinding sel. Bakteri dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar berdasarkan struktur dinding selnya, yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tersusun dari lapisan peptidoglikan atau sejenis molekul polisakarida yang tebal dan asam teikoat. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan mempunyai struktur lipopolisakarida yang tebal. Metode yang digunakan untuk membedakan kedua jenis kelompok bakteri ini dikembangkan oleh ilmuwan Denmark, Hans Christian Gram pada tahun 1884. Struktur sel bakteri seperti pada gambar. Banyak bakteri memiliki struktur di luar sel lainnya seperti flagela dan fimbria yang digunakan untuk bergerak, melekat, dan konjugasi. Beberapa bakteri juga memiliki kapsul yang berperan dalam melindungi sel bakteri dari kekeringan dan fagositosis. Struktur kapsul inilah yang seringkali menjadi faktor virulensi penyebab penyakit. Seperti yang ditemukan pada Escherichia coli dan Streptococcus pneumoniae, bakteri juga memiliki kromosom, ribosom, dan beberapa spesies lainnya memiliki granula makanan, vakuolagas, dan magnetosom. Beberapa bakteri mampu membentuk diri menjadi endospora yang membuat mereka mampu bertahan hidup pada lingkungan ekstrim. Bakteri penghasil endospora yang sangat tahan suhu dan tekanan tinggi, di mana bakteri ini juga termasuk golongan bakteri penyebab keracunan pada makanan kaleng. Morfologi bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu Coccus yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi seperti berikut. Micrococcus jika kecil dan tunggal. Diplococcus jika berganda 2. Tetracoccus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Sarcina jika bergerombol membentuk kubus. Staphylococcus jika bergerombol. Streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Yang kedua adalah Bacil yang berbentuk batang atau silinder. Memiliki variasi seperti Diplobacillus jika bergandengan 2-2 dan Streptobacillus jika bergandengan membentuk rantai. Yang ketiga adalah spiral yang berbentuk lengkung. Memiliki variasi seperti Vibrio bentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran seperti koma. Spiral jika lengkung lebih dari setengah lingkaran. Spirocete jika lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Bentuk tubuh bakteri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, medium, dan usia. Walaupun secara morfologi berbeda-beda, bakteri tetap merupakan sel tunggal yang dapat hidup mandiri bahkan saat terpisah dari koloninya. Alat gerak bakteri. Banyak spesies bakteri yang bergerak menggunakan flagel. Bakteri yang tidak memiliki alat gerak biasanya hanya mengikuti pergerakan media pertumbuhannya atau lingkungan tempat bakteri tersebut berada. Sama seperti struktur kapsul, flagel juga dapat menjadi agen penyebab penyakit pada beberapa spesies bakteri. Berdasarkan tempat dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu atrik, tidak mempunyai flagel. Monotrik mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya, seperti pada gambar.
bagian A. Lophotrik mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya seperti pada gambar bagian B. Lalu Amphitrik mempunyai satu flagel pada kedua ujungnya seperti pada gambar C. Dan Peritrik mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya seperti pada gambar D. Habitat bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme ubiquitous yang berarti melimpah dan banyak ditemukan di hampir semua tempat. Habitatnya sangat beragam, lingkungan perairan, tanah, udara, permukaan daun, dan bahkan dapat ditemukan di dalam organisme hidup. Diperkirakan total jumlah sel mikroorganisme yang mendiami muka bumi ini adalah 5 kali 10 pangkat 30. Bakteri dapat ditemukan dalam tubuh manusia, terutama di dalam saluran pencernaan yang jumlah selnya 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah total sel tubuh manusia. Terdapat beragam jenis bakteri yang mampu menghabitasi saluran pencernaan manusia, terutama pada usus besar. Di antaranya adalah bakteri asam laktat dan kelompok Enterobacter. Contoh bakteri yang biasa ditemukan adalah Lactobacillus acidophilus. Di samping itu terdapat pula kelompok bakteri lain yaitu probiotik yang bersifat menguntungkan karena dapat menunjang kesehatan dan bahkan mampu mencegah terbentuknya kanker usus besar. Beberapa kelompok mikroorganisme ini mampu hidup di lingkungan yang tidak memungkinkan organisme lain untuk hidup. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini menuntut adanya toleransi, mekanisme metabolisme, dan daya tahan sel yang unik. Sebagai contoh, Thermus aquaticus merupakan salah satu jenis bakteri yang hidup pada sumber air panas dengan kisaran suhu 60 sampai dengan 80 derajat Celcius. Tidak hanya di lingkungan bersuhu tinggi, bakteri juga dapat ditemukan pada lingkungan dengan suhu yang sangat dingin. Pseudomonas extrema australis ditemukan pada Antartika dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Di samping pengaruh ekstrem temperatur, bakteri juga dapat hidup pada berbagai lingkungan lain yang hampir tidak memungkinkan adanya kehidupan. Halobacterium salinarum dan Halococcus sp adalah contoh bakteri yang dapat hidup pada kondisi garam yang sangat tinggi, 15-30%. Terdapat pula beberapa jenis bakteri yang masih hidup pada kadar gula tinggi, kadar air rendah, derajat kesamaan pH sangat tinggi dan rendah. Beberapa komunitas bakteri dapat bertahan hidup di dalam awan dengan ketinggian hingga 10 km. Sebuah tim peneliti menggunakan pesawat tua DC-8 yang dimodifikasi sebagai laboratorium terbang berhasil mengambil sampel sejumlah bakteri di awan dalam kondisi badai. Bakteri yang hidup dalam nukleasi es terbawa badai dan bertahan dalam ionisasi awan. Pengaruh lingkungan terhadap bakteri. Yang pertama, suhu. Suhu berperan penting dalam mengatur jalannya reaksi metabolisme bagi semua makhluk hidup, khususnya bagi bakteri. Suhu lingkungan yang berada lebih tinggi dari suhu yang dapat ditoleransi akan menyebabkan denaturasi protein dan komponen sel esensial lainnya sehingga sel akan mati. Demikian pula bila suhu lingkungannya berada di bawah batas toleransi, membran sitoplasma tidak akan berwujud cair sehingga transportasi nutrisi akan terhambat dan proses kehidupan sel akan terhenti. Yang kedua, kelembaban relatif. Pada umumnya bakteri memerlukan kelembaban relatif yang cukup tinggi, kira-kira 85%. Kelembaban relatif dapat didefinisikan sebagai kandungan air yang terdapat di udara. Pengurangan kadar air dari protoplasma menyebabkan kegiatan metabolisme terhenti, misalnya pada proses pembekukan dan pengeringan. Sebagai contoh, bakteri Escherichia coli akan mengalami penurunan daya tahan dan elastisitas dinding selnya saat RH lingkungan kurang dari 84%. Bakteri gram positif cenderung hidup pada kelembaban udara yang lebih tinggi dibandingkan yang gram negatif, terkait dengan perubahan struktur membran selnya yang mengandung lipid bilayer. Yang ketiga adalah cahaya. Cahaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Secara umum, bakteri dan jenis lainnya dapat hidup dengan baik pada paparan cahaya normal.
Akan tetapi, paparan cahaya dengan intensitas sinar ultraviolet tinggi dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan bakteri. Teknik penggunaan sinar UV, sinar X, dan sinar gamma untuk mensterilkan suatu lingkungan dari bakteri dan mikroorganisme lainnya dikenal dengan teknik iradiasi yang mulai berkembang sejak awal abad ke-20. Metode ini telah diaplikasikan secara luas untuk berbagai keperluan, terutama pada sterilisasi makanan untuk meningkatkan masa simpan dan daya tahan. Beberapa contoh bakteri patogen yang mampu dihambat ataupun dihilangkan antara lain Escherichia coli 0157-H7 dan Salmonella. Yang keempat adalah radiasi. Radiasi pada kekuatan tertentu dapat menyebabkan kelainan dan bahkan dapat bersifat letal bagi makhluk hidup, terutama bakteri. Sebagai contoh pada manusia, radiasi dapat menyebabkan penyakit hati akut, katarak, hipertensi, dan bahkan kanker. Akan tetapi terdapat kelompok bakteri tertentu yang mampu bertahan dari paparan radiasi yang sangat tinggi, bahkan ratusan kali lebih besar dari daya tahan manusia terhadap radiasi, yaitu kelompok Deinococcacea. Sebagai perbandingan, manusia pada umumnya tidak dapat bertahan pada paparan radiasi lebih dari 10 Gray. 1 G sama dengan 100 Rad. Sedangkan bakteri yang termasuk dalam kelompok ini dapat bertahan hingga 5000 GY. Pada umumnya, paparan energi radiasi dapat menyebabkan mutasi gen dan putusnya rantai DNA. Apabila terjadi pada intensitas yang sangat tinggi, bakteri dapat mengalami kematian. Deinococcus radiodurans memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap mekanisme perusakan materi genetik tersebut melalui sistem adaptasi dan adanya proses perbaikan rantai DNA yang sangat efisien. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.